Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya pada puncak pekan doa Pentakosta di GKI Agus Salim pada saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang kelima, ayat 55 sampai yang ke-60. Demikian kesaksiannya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang neurolog dan psikiater dari Austria yang bernama Viktor Emil Frankl, yang sempat selamat atau terbebas dari kekejaman Holocaust. Setelah ia terbebas dari kekejaman Holocaust itu, ia mencatatkan pengalamannya sebagai seorang tahanan kamp konsentrasi dan menguraikan metode psikoterapinya dalam upaya mencari makna dalam kehidupan manusia. Frankl melakukan sebuah eksperimen di dalam penelitiannya, di dalam upayanya, bahkan di dalam peristiwa pengalaman yang paling pahit yang ia alami ataupun yang teman-temannya ia alami. Bagaimana makna kehidupan itu diupayakan, diwujud nyatakan di dalam kehidupan ini. Di dalam upaya yang dilakukan oleh Frankl itu, saudara-saudara, Frankl menulis bahwa kalau setiap orang dalam peristiwa apapun tidak berupaya, tidak berjuang mewujud nyatakan makna kehidupannya, sekalipun ia masih bernapas, sekalipun dia nampaknya hidup, sesungguhnya dia sebenarnya sudah kehilangan hidupnya itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh Stefanus sebagaimana yang ada di dalam bacaan kita tadi. Kalau mau lebih lengkap, lebih utuh lagi saudara-saudara, kita bisa membaca pasal yang ke-6. Di situ Stefanus dilukiskan, ditampilkan sebagai seorang yang memangku jabatan diaken atau diakon, yang bertugas untuk mengurusi orang-orang miskin, untuk melayani meja. Tapi ia tidak berhenti sampai di situ saja. Ia mempunyai tugas, mempunyai fungsi di dalam kehidupannya pada saat itu sebagai Rasul Yesus, di mana ia memberitakan kabar kesukacitaan, kabar keselamatan tentang Yesus yang mengampuni dosa-dosanya. Ia begitu bersemangat, ia begitu gigih, ia begitu kokoh imannya di dalam menyampaikan kabar baik itu pada zamannya itu, saudara-saudara. Selain itu, saudara-saudara, Stefanus dikenal sebagai apologet, sebagai seorang pembela iman
orang yang percaya kepada Yesus. Dan ini ia buktikan ketika ia berdebat dengan orang-orang Yahudi libertin. Orang-orang Yahudi yang dulunya sebagai budak-budak belian di Roma, namun kembali ke Yerusalem, ke kampung halamannya. Demikian juga Stefanus bisa sanggup berdebat, mengalahkan lawan-lawan debatnya dari kalangan Yahudi Kilikia maupun dari kalangan Asia. Stefanus juga fasih, mumpuni, pandai, kritis terhadap tradisi-tradisi lembaga-lembaga keyahudian. Saudara-saudara, di dalam bacaan kita, ketika Stefanus di hadapan mahkamah agama Israel pada saat itu, dia mendapat hukuman, ia dirajam dengan batu di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa hebatnya yang dialami, dirasakan oleh Stefanus pada saat itu. Justru yang sangat menarik, sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, saudara-saudara, ia berlutut, ia sempat berdoa sebagaimana doanya berbunyi pada ayat 60. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu berarti di dalam kehidupan Stefanus sebagai murid Kristus yang tangguh, yang setia, yang taat, kehidupannya ia persembahkan kepada Tuhan. Kehidupannya ia wujudkan dengan cinta kasih terhadap orang lain, terhadap lawan-lawannya, terhadap musuh-musuhnya yang menyakiti dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada rangkaian puncak pekan doa Pentakosta pada saat ini, saudara-saudara, secara khusus kita akan menghayati, merenungkan sebuah tema, yaitu Roh Kudus membuat hidup menjadi bermakna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang Allah anugerahkan di dalam Kristus, kehidupan yang Tuhan nyatakan dengan segala kebaikannya yang diberikan kepada saudara-saudara dan saya, itu tidak cukup sebagai slogan, sebagai kapstok, tetapi justru hidup yang bermakna itu merupakan sebuah upaya, sebuah penghidupan, sebuah penghayatan yang begitu konkret, yang sungguh real, yang kita implementasikan, yang kita hadirkan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang bermakna pada saat ini, saudara-saudara, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum usai juga. Kita sungguh-sungguh perlu menghayati terus akan segala kebaikan Tuhan, sehingga hidup ini sungguh bermakna, berarti bagi orang lain. Beberapa contoh mungkin bisa diberikan pada kesempatan ini, saudara-saudara. Di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, itu sebagian penduduknya bertani, saudara-saudara. Petani sayur. Nah, saudara-saudara, ternyata di dalam masa pandemi ini, sayur dari para petani ini sulit dijual. Harganya anjlok, saudara-saudara, kalau mau dikatakan tidak laku. Nah, saudara, para petani ini kompak bagaimana di tengah harga yang merugi, yang anjlok ini, supaya sayur-sayur mereka ini tidak dibuang-buang begitu saja. Lalu mereka bersepakat membagikan sayur-sayur mereka itu
kepada orang-orang atau kepada pengendara-pengendara motor dan mobil yang melintasi desa mereka. Itu merupakan satu kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang tidak larut, tidak hanyut pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga mau keluar dari kepentingan diri sendiri, yaitu mau menunjukkan kebaikan, kepedulian, solidaritas kepada orang lain. Saudara-saudara, contoh yang kedua mungkin nggak usah jauh-jauh. Di dalam kehidupan persekutuan, pelayanan kesaksian kita di Jemaat GKI Agus Salim ini. Sebut saja teman-teman, rekan-rekan dari dewasa muda yang mempromosikan usaha-usaha dari sebagian jemaat. Bukankah itu juga merupakan satu penghayatan kehidupan yang maknawi? Kehidupan yang mau memperhatikan, mempedulikan sesamanya di tengah-tengah situasi yang sulit ini untuk meringankan beban derita sesama. Lalu, beberapa hari yang lalu, kita juga menyaksikan, mendengar teman-teman dari Komisi Pemuda yang melakukan aksi atau donasi dari APD, aksi apa itu namanya, alat perlindungan diri yang dikirim kepada 2 klinik di Bekasi ini, saudara-saudara. Satu klinik Setia Mekar, yang satu diberikan ke klinik Santosa kalau tidak salah. Nah, saudara-saudara, begitu juga hidup yang bermakna di dalam persekutuan pelayanan kita dalam situasi pandemi ini, ketika kita masih bertahan pada situasi pandemi, semua yang dilakukan masih di rumah ini, saudara-saudara, biarlah waktu dan kesempatan yang kita gunakan dari rumah itu, saudara-saudara, itu kita bisa maknai dengan baik. Kita dapat makin menghayati, mengenal, mengasihi anggota keluarga satu terhadap yang lain. Dan di dalam masa pandemi ini juga, seandainya selama ini kita jarang membaca kitab suci, membaca Alkitab, jarang merenungkan firman Tuhan, baik secara pribadi ataupun dalam komunitas keluarga. Bukankah waktu-waktu yang dulu kita tidak sempat membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, yang saat inilah kita isi, yang saat inilah kita pakai, yang saat inilah kita gunakan. Sehingga kehidupan kita di tengah situasi apapun, di tengah perkara apapun, kita tetap meyakini kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada saat ini dalam sebuah masa transisi dari pandemi ke adaptasi. Tentu ketika kita akan atau melewati badai pandemi, badai corona ini, ketika kita mau menjalani, memulai kehidupan kita lagi secara baru, sekalipun tidak sepenuhnya, tidak 100% seperti dulu sebelum ada corona itu, saudara-saudara, maka kita sudah relatif siap untuk menghadapi hal-hal yang baru, penyesuaian-penyesuaian yang baru. Namun kita meyakini apapun yang terjadi dalam situasi yang entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan ke depan di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, yakinlah
bahwa Roh Kudus hadir. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memberikan semangat. Roh Kudus memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanyut, tenggelam, larut di dalam situasi yang tidak menentu ini. Tetapi dengan iman, dengan penyerahan diri, dengan ketaatan yang penuh dan total kepada Tuhan, kita membiarkan Roh Tuhan berkarya, bekerja, memampukan kita menjalani kehidupan di depan itu, saudara-saudara. Dan yakinlah kita boleh menjadi saluran berkat bagi sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Marilah saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini di tengah-tengah pergumulan hidup, khususnya di era pandemi yang belum berlalu sepenuhnya, biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan, kekuatan di dalam kami menjalani hidup hari lepas hari. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami ketika kami berada dalam tahap adaptasi dalam satu kehidupan yang baru atau normal baru. Tuhanlah yang memampukan kami sebagai gereja-Mu, sebagai pribadi lepas pribadi, agar kami terus nyatakan kehidupan yang bermakna, bukan hanya bagi diri kami, bukan hanya bagi keluarga kami, tapi bagi sebanyak mungkin orang. Dengar seluruh doa kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.